Sejak berusia muda, karir Kylian Mbappé sudah benar-benar bersinar dengan mencatat rekor-rekor gila. PSG kemudian meminangnya dari AS Monaco dengan mahar 180 juta euro. Dominasi pemain berjuluk Donatello ini berhasil meruntuhkan bintang-bintang besar, seperti Neymar dan Lionel Messi. Kini era Mbappé bersama PSG dipastikan telah berakhir. Sang tuan kecil sudah berpamitan dan berpotensi bakal bergabung ke Real Madrid. Bagaimanakah proses panjang Kylian Mbappé hingga bisa bersinar seperti sekarang? Awal mula bocah ajaib di Paris. Bakat besar Kylian Mbappé sudah disorot sejak mencatat debut untuk AS Monaco. Pada 20 Februari 2016, Mbappé resmi menjadi pencetak gol termuda untuk AS Monaco. Hebatnya lagi, semua rekor ini dicatat sebelum menandatangani kontrak profesional. Kiprah Mbappé bersama tim Merah Putih terus berlanjut hingga semakin sering dimainkan. Bakat sang pemain juga disorot saat bermain di Liga Champions. Leonardo Jardim selaku pelatih AS Monaco awalnya enggan memainkan Mbappé. Namun Jardim mulai percaya kualitas Mbappé saat bertanding di babak 16 besar. Pasukan Merah Putih berhasil mengalahkan tim unggulan sekelas Manchester City. Mbappé berhasil mencetak 2 gol dari 2 leg melawan Manchester Biru. Pemain asal Prancis ini sukses membuat Pep Guardiola frustrasi habis-habisan. Mereka punya striker yang masa depannya akan sangat cerah. Mbappé masih sangat muda, tapi seluruh dunia sudah mengetahui kemampuannya, tegas Guardiola. Berkat keajaiban Mbappé, AS Monaco sukses menembus babak semifinal Liga Champions 2016-2017. Sang pemain juga berhasil memutus dominasi PSG juara Ligue 1 selama 4 musim. Saya percaya tidak ada pelatih di dunia yang tidak ingin mendatangkan Mbappé. Namun dia punya bakat istimewa yang membuatnya bisa memilih tim besar manapun di dunia ini, puji Wenger. Kylian Mbappé langsung diincar banyak klub raksasa usai tampil brilian di AS Monaco. Selain Arsenal, Real Madrid, Manchester United, dan Paris Saint-Germain juga ikut tertarik. AS Monaco langsung membandrol Mbappé senilai 150 juta euro. Namun bomber keturunan Aljazair ini malah enggan pergi dari skuad Merah Putih. Mbappé mengaku tidak ingin terburu-buru pergi karena masih betah bersama AS Monaco. Namun komentar pemain 18 tahun ini hanya janji palsu belaka. Paris Saint-Germain berhasil meminang Mbappé di musim panas 2017. Les Parisiens memboyong sang pemain dengan status pinjaman dan opsi transfer permanen. Jika dipermanenkan, manajemen PSG harus membayar 166 juta pound sterling ke AS Monaco. Rincian pembayaran transfer Mbappé bahkan lebih besar dari transfer Neymar. Nasser Al-Khelaifi tak peduli harus merogoh kocek besar untuk pemain seperti Mbappé. Di antara pemain seusianya, Mbappé tidak diragukan lagi adalah talenta terbaik di dunia. Karena kualitas teknik, fisik, dan mentalnya, puji Nasser. Sementara Mbappé sendiri mengaku bisa berseragam Les Parisiens. Sangat bahagia dan bangga bisa membela Paris Saint-Germain. Pemain muda manapun dari kota Paris selalu punya mimpi membela seragam merah dan biru PSG, serta merasakan suasana hebat di Parc des Princes, ucap Mbappé. Namun kepindahan Mbappé disinyalir hanya untuk mengakali aturan financial fair play. Vadim Vasiliev selaku ex-presiden AS Monaco sempat mengecam PSG. Kami tidak mengerti bagaimana caranya PSG bisa mendatangkan Mbappé tanpa melanggar aturan FFP, kata Vasiliev. Mencuri panggung di Piala Dunia 2018. Nama Kylian Mbappé semakin bersinar terang pasca memutuskan bergabung ke PSG. Didier Deschamps langsung memanggilnya ke dalam skuad utama timnas Prancis di Piala Dunia 2018. Minimnya pengalaman Mbappé tak menjadi hambatan besar untuk Deschamps. Pemain berjuluk Donatello ini tercatat baru memainkan 8 caps dan hanya tampil di turnamen-turnamen kecil. Namun Deschamps memberikan harapan besar kepada si tuan kecil. Pelatih berumur 55 tahun itu meyakini Mbappé mampu bersinar walau dianggap minim pengalaman. Saya memilih Mbappé karena saya merasa dia sangat bagus. Ini bukan risiko pemain muda masuk ke dalam skuad karena tak pernah bermain di Piala Dunia atau Eropa, kata Deschamps. Keyakinan Deschamps sejalan dengan meledaknya performa sang tuan kecil. Mbappé langsung menjadi pilar penting Le Bleu di perhelatan Piala Dunia 2018 Rusia. Donatello menjadi bintang kemenangan Prancis di pertandingan melawan Argentina.
Torehan 2 gol dan 1 asisnya membawa Les Bleus menang dengan skor 4-3. Mbappé juga berhasil membawa Prancis lolos ke babak final Piala Dunia. Deschamps menggunakan taktik unik dan meminta para pemain untuk terus memberikan bola kepada si tuan kecil. Ketika kamu sedang membawa bola dan pemain lain mendekat, sebisa mungkin oper bola itu kepada Mbappé, kata Deschamps. Alhasil, Mbappé berhasil mencetak 1 gol usai menerima umpan manis dari Lucas Hernandez. Wonderkid Paris Saint-Germain itu langsung berhasil mencatatkan rekor gila. Sang tuan kecil menjadi salah satu pemain termuda yang berhasil mencetak gol di final Piala Dunia. Ini hampir setara dengan Pele yang saat itu mencetak 2 gol di usia 17 tahun. Pele turut memuji kiprah cemerlang Mbappé di final Piala Dunia kontra Kroasia. Selamat Kylian Mbappé, 1 gol di Piala Dunia dengan usia begitu muda, Anda berada di tempat besar. Pasca membawa Prancis juara, Mbappé dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Harga pasarnya langsung melambung drastis yakni mencapai 180 juta euro. Angka ini berbeda jauh saat Mbappé masih berseragam AS Monaco. Membela skuad merah putih, harga pasar tuan kecil hanya di kisaran 35 juta euro. Merebut singgasana Neymar hingga menjadi bos kecil. Performa Mbappé terus meroket drastis pasca juara bersama Prancis. Dominasi Neymar Junior di lini penyerangan diprediksi akan diambil alih oleh sang tuan kecil. Hal ini makin terlihat saat Neymar dianggap beban karena absen di pertandingan penting. Di laga itu, Mbappé sering menjadi penyelamat penting untuk Paris Saint-Germain. Hal inilah yang membuat manajemen PSG lebih memilih untuk memanjakan Mbappé. Bahkan status bos kecil yang dimiliki Mbappé tidak tergusur saat kedatangan Lionel Messi. Padahal pamor Messi sendiri cukup baik dan bisa mengangkat pamor sepak bola. Bahkan pembelian La Pulga dinilai menjadi alasan Nasser agar Mbappé enggan pindah ke Real Madrid. Saking kuatnya dominasi Mbappé, Messi kerap mendapat teror dari para penggemar PSG. Nasser selaku presiden juga lebih mengutamakan sang tuan kecil. Kylian Mbappé adalah pemain luar biasa dan pribadi yang fantastis. Dan PSG belum pernah sebersatu ini di dalam dan luar lapangan, ujar Nasser dalam kunjungan ke Braga dikutip ESPN. Presiden Prancis yakni Emmanuel Macron juga ikut memuji kiprah Mbappé. Emmanuel bahkan jadi salah satu pihak yang menghalangi kepergian Mbappé ke Real Madrid. Impian berseragam Real Madrid. Tingkah Kylian Mbappé bersama Paris Saint-Germain justru semakin melunjak. Sang pemain terus memancing Real Madrid untuk memboyongnya dari Parc des Princes. Los Blancos dan Mbappé beberapa kali main mata di belakang Nasser Al-Khelaifi. Presiden PSG ini marah besar karena Real Madrid terus merayu pemain terbaiknya. Mbappé bahkan hampir bergabung ke Los Blancos pada musim panas 2021. Florentino Perez selaku presiden El Real sudah bersedia membayar transfer 200 juta euro ke PSG. Namun, dana fantastis ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Les Parisiens. Padahal sang pemain sudah ngebet ingin segera bergabung ke Real Madrid. Saga transfer Mbappé ke Los Blancos kembali muncul di musim panas 2022. Namun ambisi El Real kembali tertunda karena dijegal lagi oleh PSG. Les Parisiens berhasil memperpanjang kontrak Mbappé hingga tahun 2025. Gaji fantastis 200 juta euro per musim didapatkan sang pemain untuk mencegahnya hengkang. PSG mengira Mbappé nggak bakal hengkang ke Real Madrid. Namun sang pemain justru semakin ingin berseragam Los Blancos karena Erling Haaland pindah ke Manchester City. Bersama The Citizens, Haaland bisa menjadi predator yang semakin mematikan. Buktinya, sang striker langsung mengantarkan Manchester Biru meraih treble winners. Wajar jika Mbappé kembali menghidupkan mimpinya untuk membela Real Madrid. Marcel Desailly bilang kalau ketajaman Mbappé tidak akan bisa mengalahkan Haaland. Komentar dari legenda timnas Prancis ini bikin Mbappé semakin ogah kalah saing dengan Haaland. Persaingan ketat dua pemain ini sempat diprediksi langsung oleh Lionel Messi. Kapten timnas Argentina ini melihat Haaland dan Mbappé akan terus bersaing di masa depan. Ballon d'Or ini hadiah untuk semua rakyat Argentina. Namun saya tidak ingin melupakan Haaland dan Mbappé. Keduanya punya musim yang hebat. Dalam beberapa tahun ke depan, mereka akan menang Ballon d'Or, tegas Messi. Ambisi Kylian Mbappé pergi dari Paris Saint-Germain terus memunculkan drama.
Sang Donatello harus membuat keributan kecil untuk memuluskan langkahnya ke Real Madrid. Bomber berusia 25 tahun ini bahkan menulis surat untuk menolak perpanjangan kontrak baru. Mbappe sudah ngebat ingin segera angkat kaki dari Parc des Princes setelah kontraknya usai. Nasser Al-Khelaifi langsung murka habis-habisan saat menerima surat dari Mbappe. Taipan asal Uni Emirat Arab ini tetap ngotot memaksa sang pemain menandatangani kontrak baru. Saya akan terus terang, Kylian Mbappe akan bertahan di Paris. Kami tidak akan menjualnya dan dia tidak akan pergi secara gratis, tegas Nasser. Presiden Les Parisiens ini ogah melepas Mbappe secara cuma-cuma di bursa transfer. Nasser sudah mematok harga 250 juta euro sebagai mahar transfer sang pemain. Kami tidak ingin kehilangan pemain terbaik dunia secara cuma-cuma. Kami tidak bisa melakukan itu, tambah Nasser. Konglomerat Timur Tengah ini juga menyindir Real Madrid yang berambisi merekrut Mbappe. Menurut Nasser, El Real nggak akan sanggup menyaingi proyek besar PSG. Alhasil, Nasser merasa Mbappe akan membuang kesempatan emas jika hengkang dari PSG. Meski dipaksa bertahan, sang pemain tetap berhasrat pindah ke Real Madrid. Keputusan Mbappe yang keras kepala ini semakin membuat Nasser murka. Sang presiden akhirnya melarang sang pemain berlatih dengan skuad utama PSG. Media El Equipe bahkan membocorkan perdebatan sengit antara Nasser dan Mbappe. Sang presiden sempat melontarkan kalimat bernada ancaman kepada Mbappe. Anda lihat saja, Anda tidak akan bermain lagi. Anda tidak akan pernah bermain lagi. Kami tidak akan menyerah, tegas Nasser. Bahkan Taipan asal Timur Tengah ini kembali menyindir Mbappe di sesi latihan pramusim PSG. Klub ini lebih besar dari siapapun di sini, termasuk saya. Siapapun yang tidak ingin bermain atau tak menghormati lambang klub tidak boleh berada di sini. Hasilnya PSG langsung mengasingkan Mbappe dari persiapan tim jelang musim baru. Sang Donatello tidak dibawa ke dalam skuad pramusim Les Parisiens ke Jepang dan Korea Selatan. Terciptanya mimpi bermain di Real Madrid. Drama transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid nampaknya akan segera berakhir. Jurnalis transfer beken seperti Fabrizio Romano sudah mengonfirmasi kepindahan sang pemain ke Los Blancos. Jurnalis asal Italia ini sudah menuliskan kata "Here we go soon" saat mengomentari transfer Mbappe. Selain itu, Romano juga memastikan sang pemain hanya akan bergabung ke Real Madrid. Pasalnya, pemain berjuluk Donatello ini sudah sepakat hengkang ke Los Blancos sejak Februari. Mbappe bahkan rela turun gaji demi memperkuat Real Madrid. Padahal sang pemain menerima bayaran fantastis senilai 200 juta euro per musim di PSG. Selain itu, Mbappe langsung membuat video perpisahan untuk meninggalkan Les Parisiens. Dirinya mengaku sulit harus pergi dari PSG dan Ligue 1 setelah 7 tahun. Selain kalimat sedih, sang pemain juga mengucapkan terima kasih pada rekan serta staf pelatih. Namun, anehnya Mbappe justru tidak berterima kasih pada Nasser Al-Khelaifi. Sang pemain ogah menyebut nama presiden PSG ini karena hubungan antara keduanya sudah hancur. Nasser sudah tidak bisa lagi menghalangi Mbappe untuk mewujudkan mimpinya. Sejak kecil, pemain berjuluk Donatello ini selalu bermimpi membela Real Madrid. Kabar ini disampaikan langsung oleh Julien Laurens selaku jurnalis media ESPN. Di Real Madridlah dia selalu ingin bermain. Ke Real Madridlah dia pergi saat berusia 11 tahun karena mereka mengundangnya untuk berlatih dengan tim junior mereka, ucap Laurens. Lini serang Real Madrid akan semakin mengerikan dengan kehadiran Kylian Mbappe. Keputusan menunda beli striker anyar berbuah manis walaupun sempat bikin Carlo Ancelotti pusing. Pelatih asal Italia ini sempat meminta Florentino Perez untuk menggait Harry Kane. Pasalnya Los Blancos butuh striker baru sebagai pengganti Karim Benzema. Namun Florentino Perez ogah menuruti permintaan Don Carleto. Presiden Real Madrid ini tetap ngotot mengosongkan posisi striker utama untuk Mbappe. Setelah sang pemain datang, Ancelotti harus segera meracik komposisi lini serang yang baru. Pasalnya, El Real punya Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Enrique Felipe, dan Kylian Mbappe. Don Carleto juga tidak boleh melupakan sosok Jude Bellingham yang bersinar di musim ini. Dengan melimpahnya stok penyerang, ex-pelatih Napoli ini diprediksi akan kembali mengubah taktik. Formasi 4-3-3 akan kembali dipilih Ancelotti untuk memaksimalkan para penyerangnya. Vinicius, Mbappe dan Rodrigo akan dipasang sebagai trisula maut di lini depan. Ketiga pemain ini diharapkan bisa mengikuti jejak trio BBC yang pernah berjaya. Real Madrid sudah lama tidak memiliki kombinasi 3 striker mematikan di lini serang.
Sementara Bellingham akan dipasang Ancelotti sebagai gelandang nomor 10. Pemain asal Inggris ini bakal menopang Trisula Vinicius, Mbappe, dan Rodrigo dari lini tengah. Di bangku cadangan, Don Carleto masih punya Endrick, Arda Güler, hingga Brahim Diaz. Melimpahnya stok pemain berkualitas bikin Real Madrid akan semakin mengerikan. Dengan keberhasilan menggait Kylian Mbappe, apakah Real Madrid akan menguasai seluruh gelar di musim depan?